Semoga berbahagia, Ibu, Bapak, serta sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berikut kami sajikan ceramah Dhamma dari Bante Utamo Mahatera. Dukung selalu Dhamma Tube Channel dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Keberuntungan ini sangat-sangat dicari oleh setiap orang. Bahkan sampai ada orang mengatakan begini, aduh Bante, anak saya ini sakit-sakitan Bante. Dari kecil sakit-sakitan, kemudian ya makan yang nggak suka, sekolah ya kurang pandai. Bagaimana ya Bante kalau saya ganti namanya? Loh, sakit-sakitan kok diganti namanya, ini apa hubungannya? Ya mungkin itu keberatan nama Bante. Loh, jadi namanya diganti apa? Diganti nama Peng-an aja ya Bante. Bing-an, Peng-an, jadi biar selamat semua katanya. Wah. Kenapa demikian? Karena kalau selamat, semuanya baik, maka nanti kan sehat semua, bisa sekolahnya dengan baik, dan dia bisa beruntung. Wow. Jadi keberuntungan ini mepet sekali dengan kehidupan kita, sangat kita sukai. Keberuntungan di dalam Dhamma itu apa sih sebetulnya? Ada orang mengatakan, apa agama Buddha ini ada sih keberuntungan. Bagaimana sih yang disebut keberuntungan? Keberuntungan di dalam Dhamma itu kalau seseorang memiliki beberapa hal. Yang pertama, keberuntungan itu kalau seseorang mempunyai harta. Nah, ini kadang-kadang orang mengatakan, saya enggak punya Bante, kalau harta saya enggak punya. Harta di sini artinya adalah seberapa banyak Anda merasa cukup. Karena seorang biku pun dengan harta yang terbatas, dengan hanya memiliki jubah 3 setel dan sebagainya, ini sudah disebut beruntung. Jadi tidak harus beruntung itu harus punya mobil yang tadi harganya 1M, itu tidak. Beruntung itu adalah ketika Anda punya harta dan Anda merasa cukup dengan harta Anda. Kalau Anda punya, katakanlah 1 bulan penghasilan 4 juta sampai 5 juta, dan Anda merasa cukup, maka Anda sudah mendapat keuntungan yang pertama, yaitu memiliki harta. Tetapi kalau Anda 1 hari dapat 15 juta, tapi Anda merasa kurang, maka Anda belum menjadi orang yang beruntung. Jadi, peruntungan di bidang harta, kalau di dalam Dharma itu tergantung pada pikiran. Bukan tergantung pada jumlah yang Anda miliki, tetapi pada pikiran Anda. Karena itu, saudara-saudara, dalam kesempatan saat ini, apakah Anda termasuk beruntung? Ataukah Anda merasa belum beruntung di bidang harta? Anda sekarang sudah bisa memahami. Saya punya uang 500.000 rupiah. Dan saya merasa untuk hari ini cukup saya 500.000 rupiah. Maka Anda beruntung. Versi 1 tadi, yaitu memiliki harta yang cukup. Kemudian, keberuntungan yang kedua di dalam Dharma adalah Anda memiliki posisi kedudukan yang menjadi terpandang di lingkungan Anda. Jadi misalnya, kalau sekarang di dalam kesempatan ini saya melihat banyak romo ramani yang menggunakan seragam
Magabudi. Maka sebetulnya Anda sudah termasuk memiliki kedudukan tertentu. Sehingga ada yang disebut Romo, ya ada yang pandita muda, pandita madya, pandita yang sepenuhnya. Terus kemudian tadi ada yang dikatakan Romo, oh belum, saya masih upacarika. Ya itu upacarika pun itu adalah satu posisi. Sehingga Anda ini sudah termasuk semua ini yang dengan posisi, dengan jubahnya pandita dan sebagainya, itu Anda sudah punya posisi. Harta tadi ketika Anda merasa cukup. Dengan jubah Magabudi, ataupun nanti jubah Atasilani, kemudian pakaian wandani, seragam wandani, patria dan sebagainya, maka Anda sudah punya posisi. Loh, tapi saya ini tidak pakai seragam nih. Saya selain ikut Zoom, tidak pakai seragam. Saya nonton di YouTube, juga saya tidak punya seragam. Tetapi, nama Anda, kalau tercatat di KK, apakah itu Anda kepala keluarga, nama si A di KK Anda adalah kakak, kepala keluarga, atau si B sebagai pasangan hidup kepala keluarga, atau si C sebagai anak, itu kan di situ kan ada itu di kolom yang paling pinggir itu apakah statusnya itu anak, apakah apa. Nah, ini berarti Anda kalau sudah punya kakak, berarti Anda juga sudah punya status. Berarti Anda juga sudah punya kedudukan. Sangat sederhana sekali. Jadi kedudukan tidak harus Anda menjadi ketua, ya, atau Anda harus menjadi direktur. Tidak. Anda termasuk di kakak saja sudah mempunyai kedudukan. Loh, tapi saya ini masih kecil. Saya ini kan baru 15 tahun. 15 tahun ada nggak di kakak? Ada. Kedudukannya apa? Anak. Ya sudah itu. Berarti sekarang Anda sudah punya harta, Anda punya kedudukan. Kemudian yang ketiga, keberuntungan yang lain adalah kalau Anda punya umur. Artinya Anda hidup sampai hari ini. Itu Anda beruntung. Coba saudara, Anda renungkan sekarang, dalam usia Anda yang hari ini, apalagi usia saya nih, sudah tahun ini 63 ini, masuk harimau ini, tahun harimau ini saya sudah 63. Coba saudara, berapa teman Anda atau teman kita bersama ini yang sudah nggak bisa menghirup oksigen dunia ini lagi? Berapa di antara teman-teman kita yang kita kenal itu sudah berangkat duluan? Cukup banyak. Tapi kita bisa bertahan sampai saat ini. Kita masih bisa ikut Zoom meeting. Kita masih bisa nonton lewat YouTube. Baik pada waktu acara ini berlangsung ataupun nanti hanya nonton rekamannya. Berarti kita ini masih beruntung, masih hidup. Lebih beruntung lagi mungkin kalau nanti kita hidupnya masih beberapa hari kemudian. Atau mungkin bisa beberapa minggu ke depan. Atau bisa beberapa tahun kemudian. Tapi kita nggak tahu sampai kapan kita hidup, kita nggak pernah tahu. Karena di KTP pun hanya tertulis tempat dan tanggal lahir. KTP kita hanya berhenti sampai di situ. Tidak ada tulisan tempat dan tanggal kematian. Kenapa? Karena tanggal kematian bisa datang setiap saat. Kita nggak bisa tulis lagi di situ. Nah, berarti sekarang keberuntungan itu menjadi milik kita, saudara. Kita sudah punya 3 keberuntungan yang tadi saya sebutkan, yaitu kita punya harta yang relatif cukup menurut pikiran kita saat ini.
kita punya kedudukan sesuai dengan posisi kita dalam keluarga, atau sesuai dengan posisi kita di dalam masyarakat, ataupun sesuai dengan posisi kita di lingkungan keagamaan, ataupun di mana saja kita punya posisi. Tetapi saya nggak punya kakak. Ketika Anda di jalan, kemudian Anda dipanggil, Pak, sebentar Pak, mau tanya jalan dan Mogot ini yang mana Pak? Tadi kok panjang banget ya Pak? Yang dekatnya Pak Po atau dekatnya Tangerang ya Pak? Anda dipanggil Bapak saja, Anda sudah punya posisi. Jadi sangat sederhana. Loh, tapi kan saya perempuan loh, waktu ke pasar dipanggil Bu, sekarang jam berapa ya Bu? Itu Anda ya sudah punya posisi. Jadi posisi ini tidak perlu yang hebat-hebat. Kemudian umur, hari ini Anda sudah punya umur. Masih ada umur. Sampai kapan Anda punya umur? Kita tidak tahu. Nah, saudara-saudara, kalau keberuntungan kita ini sudah kita miliki tiga-ketiganya, maka kesempatan kita membantu pembangunan sentra pelayanan umat Buddha Provinsi Banten ini, kita bisa manfaatkan. Karena tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Romo Ayal, bahwa kita ini punya kesempatan untuk berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Terus berbuat baik. Bahkan tadi Bante Atadiru juga menyampaikan kan, bukan kita bertanya di mana kita bisa memetik karma baik, tapi di mana kita bisa berbuat baik. Karena kalau kita sering berbuat baik, karma itu akan datang sendiri. Kebahagiaan itu akan datang sendiri sebagai buah kebajikan yang kita lakukan. Tanpa kita minta, buah karma baik tidak akan pernah salah alamat. Kadang hanya waktunya saja yang tidak sesuai dengan harapan kita. Harapan kita sendiri yang berharap waktunya pendek, hari ini saya berbuat baik, minggu depan langsung sukses. Bukan. Ini sesuai dengan tanaman kita. Ada orang kalau menanam lombok ya cepat panen. Ada orang menanam mangga, panennya lebih lama. Demikian pula dalam berbuat baik. Kalau kita berbuat baiknya hari ini, mungkin besok sudah ada yang panen, langsung mengatakan, aku sudah panen kebajikan. Tadi yang Romo Ayo sudah sampaikan kan, begitu dia mengalami kesulitan, berbuat baik, saya langsung mendapatkan manfaatnya. Tetapi ada orang juga mengatakan, saya sudah berbuat baik sekian lama, tapi kenapa saya belum mendapatkan manfaat kebahagiaan? Nah, kuncinya adalah karena saya sudah berbuat baik saja, masih karma saya seburu ini, masih belum bahagia. Apalagi kalau saya menghentikan perbuatan baik saya. Jadi saya harus terus berbuat baik. Nah, saudara-saudara, ketika keberuntungan ini kita sudah miliki, kemudian ada kesempatan kita untuk mengembangkan kerelaan, karena kerelaan ini adalah bagian yang paling mudah kita lakukan. Karena di dalam Dharma ada 3 bentuk kebajikan. Selain kerelaan, kita mengembangkan kemoralan, juga mengembangkan konsentrasi ataupun kesadaran setiap saat. Kalau ketiga-tiganya ini kita jalankan, ini akan bagus sekali. Nah, pengembangan kesadaran setiap saat, kita sering mengucapkan dalam batin, saat ini saya sedang apa? Setiap waktu, sepanjang hari, kita ucapkan dalam batin, saat ini sedang apa? Saat ini saya sedang bekerja. Saat ini saya sedang berbicara. Saat ini saya sedang membaca. Saat ini saya sedang telepon, dan lain sebagainya. Untuk memperkuat kesadaran itu, pagi bangun tidur, malam mau tidur, kita mengembangkan konsentrasi kita di dalam latihan meditasi. Kita duduk dengan tenang, kemudian kita mengamati objek kita, menyadari saat ini sedang bernafas, dan kita mengetahui kapan nafas masuk,
dan kapan napas keluar, kapan napas masuk, kapan napas keluar. Itu yang harus kita lakukan setiap hari ketika kita mumpung masih ada kehidupan, mumpung kita masih bernafas. Tetapi banyak orang, walaupun itu umat Buddha, walaupun itu tokoh senior, kadang-kadang aduh, kok saya rasanya sulit ya pagi bangun tidur sama malam mau tidur untuk berlatih konsentrasi. Ya kalau gitu mengucapkan aja saat ini saya sedang apa sepanjang hari. Aduh, saya itu kadang-kadang sepanjang hari terlalu sibuk, lupa mengucapkan saat ini saya sedang apa. Nah, jadi kesadaran setiap saat kadang kita lupa mengerjakannya. Ya kalau gitu kemoralan dah. Latihan yang lain adalah kemoralan. Bagaimana 5 sila? Kemoralan dasar adalah 5 sila. Kemudian boleh berkembang ke 8 sila. Boleh berkembang ke dasa sila. Ya, ataupun boleh berkembang menjadi bhikkhu sila, ya, menjadi winaya itu. Bagaimana nih? Ya saya coba-cobalah. Tapi kadang 5 sila saja tidak lengkap. Kadang bolong-bolong. Kemudian kita ngomong, waduh gimana ya? Ya saya kadang pakai pakaian atribut keagamaan. Apakah itu bhikkhu, apakah itu samanera, apakah itu atasilani, apakah itu pandita, apakah itu pacarika, apakah itu upasaka upasika, ataukah itu hanya umat Buddha yang upasaka pun belum. Tapi kadang-kadang ya mulut ini kok nggak bisa direm. Kadang-kadang ya keluar kebohongan. Kadang-kadang tangan ini yang nggak bisa direm. Ada nyamuk yang pengen nepok. Kadang-kadang pikiran ini yang nggak bisa direm. Kepingin ngomelin orang yang jahat dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita nonton film tentang kejahatan, misalnya ini film seri, 40 seri misalnya, 39 seri tokoh penjahatnya itu luar biasa sekali jahatnya, kita gregetan. Jadi kita nonton film seri, selama 39 seri itu kita isinya kebencian terus. Aku benci nih dengan tokoh ini, aku benci sekali kenapa dia keluar lagi, kenapa dia keluar lagi. Kasihan itu tokoh utamanya itu. Ini tokoh antagonisnya nih kok jahat sekali. Protagonisnya itu kasihan disiksa. Nah, ketika di serial yang ke-40, tokoh jahat itu mengalami penderitaan, mengalami kekalahan. Dan kita senang melihat penderitaan makhluk lain. Ngeri banget. Jadi kita langsung mengatakan, iya rasain dulu, makanya jangan jadi orang jahat-jahat tuh. Rasain dulu, kita kemakan film. Padahal tokoh yang jahat itu, dia sampai mengolah perasaan kita menjadi jahat juga. Itu sebetulnya dia dibayar untuk itu. Tetapi kita kemakan emosi kita, pengembangan kemoralan kita lemah, dan akhirnya awas kamu, aku pengen kalau ketemu dia, kemoralan kita lemah hanya dengan nonton itu saja. Jadi kesadaran kita lemah, kemoralan kita lemah. Kita hanya sekarang punya satu kebajikan yang lain, yaitu kerelaan. Karena dari ketiga hal tadi ada kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi atau kesadaran. Tapi sekarang kesadaran lemah, konsentrasi yang nggak latihan. Kemoralan kita nonton film lahirnya emosi terus. Nonton tinju apalagi. Nonton tinju juga begitu. Iya, pukul, kebok, iya. Rasain, iya. Nonton tinju isinya karma buruk di pikirannya. Senang melihat orang lain menderita. Nah, saudara-saudara, jadi sekarang kita tinggal punya sisa satu kebajikan supaya kita beruntung itu, yaitu kerelaan.
Nah, kerelaan ini tadi sudah disediakan oleh panitia dalam kesempatan ini. Masa ya kerelaan dalam kesempatan ini kita lewatkan lagi? Nah, kalau kita lewatkan lagi, kemoralan tidak, kerelaan tidak, kesadaran tidak. Terus kita jadi umat Buddha mau beruntung tapi nggak mau berbuat apa-apa. Lalu kita menyalahkan agama Buddha ini nggak manjur. Saya sudah beragama Buddha, tapi kok tidak beruntung? Nah, karena kita belum melakukan yang kita harus perlu lakukan. Nah, jadi saudara-saudara, inilah kesempatan kita mengembangkan kerelaan. Berapapun yang kita miliki, kita bisa lakukan sebagian dari yang kita miliki. Kalau perlu kita patungan, yang tadi Pak Ponijan sudah sampaikan, kita bisa patungan bersama-sama dengan anggota keluarga kita yang lain. Karena saudara, keberuntungan itu selain kita memiliki harta yang cukup menurut kita memiliki posisi yang wajar di masyarakat, kemudian kita mempunyai umur sampai saat ini, dan kalau kita memanfaatkan harta yang kita sudah miliki, kita memanfaatkan posisi kita yang sudah kita miliki, kita memanfaatkan usia kita yang masih kita miliki sampai saat ini untuk terus berbuat baik, mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi mulai sekarang sampai akhir kehidupan kita, maka ketumpulan kebajikan kita itu kalau berbuah di kehidupan ini akan membuahkan kebahagiaan sebagaimana yang kita harapkan. Dan kalau berbuah di kehidupan yang selanjutnya, kita pun akan terlahir di alam bahagia. Inilah keberuntungan yang keempat yang kita sebagai umat Buddha bisa dapatkan. Bahwa kita punya harta yang cukup, posisi yang baik, umur yang panjang, sekaligus ketika meninggal, lahir di alam bahagia. Kalau keberuntungan ini kita bisa dapatkan semua, tapi dengan kebajikan yang kita perjuangkan, maka sudah cocok dengan hukum dharma, hukum karma, yaitu sesuai dengan benih yang ditabur, itulah buah yang kita panen. Kita mau panen kebahagiaan. Apa kebajikan yang sudah Anda lakukan? Sudahkah Anda mengembangkan kesadaran? Sudahkah Anda mengembangkan kemoralan? Sudahkah Anda memperbanyak kerelaan? Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kalau Anda sudah melakukan ketiga hal itu, lakukanlah itu untuk waktu yang panjang. Karena di dalam Dharma, ada orang yang melakukan kebajikan hanya sesekali-sekali. Meditasi ya setahun sekali kalau Waisak. Kemudian mengembangkan kemoralan hanya kalau sebulan dalam dhamma waktu menjelang Waisak. Kalau hanya sekali-sekali, tentu buahnya pun sulit untuk berkembang dalam waktu yang cepat. Tapi kalau Anda lakukan sepanjang usia Anda, setiap waktu, setiap saat, maka keberuntungan akan menjadi milik Anda. Karena tema kita dalam kesempatan ini sangat tepat, bahwa kebajikan mewujudkan keberuntungan. Semakin banyak Anda berbuat baik, semakin banyak Anda mengisi kehidupan dengan kebajikan, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, maka semakin dekat pula Anda mencapai keberuntungan, yaitu memiliki harta yang cukup, posisi yang baik, umur yang panjang, dan hidup di dunia bahagia, mati pun terlahir di alam bahagia. Semoga kesempatan ini dapat Anda manfaatkan semaksimal mungkin. Semoga Anda berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Demikianlah uraian Dhamma dari Bante Utamo Mahathera. Semoga uraian Dhamma tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu berikan dukungan untuk DhammaTube Channel dengan cara like, subscribe, dan share video ini, dan berikan kritikan yang membangun dalam kolom komentar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.